Ketika Anya berada di dalam kereta, tanpa sadar ia tertidur di bahu pria asing di sampingnya. Namun, ketika ia terbangun dan akan menjauh, pria itu justru melarangnya. "Jangan bergerak dan berpura-puralah sebagai kekasihku." Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Sudah 2 minggu berlalu, sejak Anya seharusnya menjadi istri Bagas. 2 minggu pula sejak Anya menemukan foto-foto di ponsel Bagas, foto mesra Bagas dengan sekretaris barunya. Padahal undangan pernikahan mereka sudah tersebar, bahkan sudah dicetak tebal dengan tinta emas. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar sayatan, melainkan sebuah amputasi. Ia telah kehilangan bagian dirinya, bagian masa depannya yang ia yakini kokoh. Batalnya pernikahan adalah bencana terburuk yang pernah menimpa Anya. Bagas memohon, bersujud, bahkan menangis. Tapi Anya sudah terlalu lelah, terlalu hancur untuk percaya pada janji yang diucapkan dari mulut yang sama yang digunakan untuk berbisik mesra kepada wanita lain. "Aku perlu pergi," bisiknya pada dirinya sendiri, menatap pantulan matanya yang bengkak di jendela apartemen. Dan begitulah, tanpa rencana matang, Anya membeli tiket kereta kelas eksekutif ke arah timur. Kemanapun, asal jauh dari Jakarta, jauh dari simpati yang menjijikkan dan tatapan kasihan, Anya memilih kereta senja, rute yang panjang, karena ia butuh waktu. Waktu untuk membiarkan air mata mengering dan pikiran menjadi kosong. Anya mendapatkan kursi di dekat lorong. Beruntung karena gerbong itu tidak terlalu penuh. Setelah meletakkan ransel kecilnya, Anya mematikan ponsel. Tidak ada yang perlu Anya hubungi, dan tidak ada yang perlu menghubunginya. Anya hanya ingin suara deru roda besi yang bertemu rel menjadi satu-satunya soundtrack hidupnya untuk beberapa jam ke depan. Sore menjelang malam, lampu kabin meredupkan diri, menciptakan suasana remang-remang yang damai. Jendela kaca menyajikan pemandangan sawah yang mulai gelap dan rumah-rumah kecil yang berkedip di kejauhan. Perut Anya terasa mual, bukan karena mabuk perjalanan, tetapi karena kelelahan emosional yang telah merenggut seluruh energinya. Anya menyandarkan kepala ke sandaran kursi, mencoba memejamkan mata. Namun, kenangan itu datang lagi. Gaun pengantin yang sudah difitting, perdebatan lucu tentang rasa kue pernikahan, dan tatapan penuh cinta Bagas yang ternyata adalah topeng paling sempurna. Kepalanya terasa berat, dan ia tergelincir mencari penopang yang tanpa ia sadari telah ia temukan. Bukan sandaran kursi yang dingin, melainkan sesuatu yang terasa hangat dan beraroma samar maskulin, seperti mint dan kopi. Anya terbangun karena gerakan kecil di sampingnya. Matanya mengerjap, menyesuaikan diri dengan cahaya malam. Anya merasakan kehangatan yang asing. Seketika, kesadarannya kembali penuh. Anya tidak bersandar pada sandaran kursi. Ia tertidur pulas dengan kepala miring sempurna di bahu seorang pria asing. Jantungnya mencelos, wajahnya memerah karena malu. Anya mendongak cepat, siap melompat mundur dan melontarkan 1000 permintaan maaf yang tulus. Pria itu, yang mengenakan kemeja denim biru tua, memiliki rahang tegas dan mata yang teduh. Ia sedang menatap lurus ke depan, sedikit membungkuk ke arah Anya, seolah melindungi tidurnya. "Ya Tuhan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sadar," kata Anya serak, mencoba menjauhkan diri secepat mungkin. Namun, sebelum Anya bisa sepenuhnya melepaskan diri, pria itu tiba-tiba menoleh sedikit. Matanya yang teduh kini memancarkan sesuatu yang mendesak, hampir panik. "Jangan bergerak," bisiknya, sangat pelan, hanya untuk didengar Anya. "Tolong, demi kebaikanku, tetap di posisimu, dan pura-puralah kau adalah kekasihku." Anya terdiam, kebingungan bercampur dengan sisa-sisa kantuk. "Kamu bicara apa?" Pria itu tidak menjawab. Tangannya yang dingin dan besar perlahan terangkat, meletakkannya di atas tangan Anya yang kaku di pangkuannya. Sentuhan itu bukan romantis, melainkan memohon. Ia lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Anya, seolah berbisik rahasia besar. Di lorong, dekat toilet, "Mantanku, dia dengan suaminya yang baru," katanya. Suaranya tercekat. Mereka melihat ke sini. "Tolong, aku hanya butuh 1 menit. Setelah itu, aku akan pergi ke gerbong restorasi. Aku mohon." Anya menoleh secepat kilat. Benar saja, sekitar 15 meter di ujung lorong, di dekat sambungan gerbong, berdirilah sepasang suami istri. Si wanita memiliki rambut coklat panjang dan senyum lebar yang sangat percaya diri. Ia menatap lurus ke arah mereka. Ekspresinya sulit diartikan. Anya merasakan dejavu yang menyakitkan. Perasaan ini
Perasaan menjadi objek tatapan dari masa lalu yang bahagia dan masa kini yang menyakitkan. Anya sangat memahaminya. Rasa malu pria asing itu, rasa ingin terlihat baik-baik saja. Rasa ingin menunjukkan bahwa hidupnya telah berjalan tanpa hambatan. Meskipun bingung, di tengah kehancurannya sendiri, ia merasakan koneksi aneh dengan rasa sakit pria itu. Anya tahu persis bagaimana rasanya ingin membuktikan diri. Dengan tarikan napas pendek, Anya mengangguk. "Baik," bisiknya. "Tapi jangan sentuh aku terlalu lama." Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia kembali membiarkan kepala Anya bersandar di bahunya. Tetapi kali ini, ia menyadari bahunya basah dan hangat karena air mata. Sementara itu, Anya menyesuaikan posisi agar terlihat lebih alami di mata pasangan di lorong. Pria itu menyandarkan kepala di puncak kepala Anya. Jarak di antara mereka hilang, digantikan oleh keintiman palsu yang dibuat untuk konsumsi publik. Anya merasakan detak jantung pria itu sedikit lebih cepat. Mereka berdua terdiam dalam sandiwara yang menegangkan. Anya mencengkram pinggiran celana jeansnya. Ia mendengar pria itu berdeham pelan, lalu berbisik dengan suara yang sedikit lebih keras dari bisikan. "Aku lelah sekali, sayang. Peluk aku sebentar." Sungguh klise, pikir Anya. Tetapi itu berhasil. Ketika pasangan itu akhirnya berbalik dan menghilang ke gerbong berikutnya, pria itu menghela napas panjang. Napasnya terasa hangat di rambut Anya. Itu adalah napas lega yang luar biasa. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan Anya pun menjauhkan diri, merasakan jarak canggung yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. "Maafkan aku," kata pria itu. Matanya kini dipenuhi penyesalan. "Aku tidak punya ide lain. Itu sangat memalukan." Anya menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tapi aku harap aku tidak membuat bahu kamu sakit," katanya, menunjuk ke bahu pria itu yang basah. "Sepertinya aku menangis di bahu kamu." Pria itu menyentuh bahunya dan tersenyum. Kali ini senyumnya tulus, sedikit malu-malu. "Aku Dion, dan bahuku baik-baik saja. Lebih baik basah karena air mata daripada dingin karena kesepian." Anya terkekeh pelan, merasakan pipinya masih hangat. "Namaku Anya," ujarnya. Setelah perkenalan singkat yang sangat janggal itu, Dion menawarkan untuk pindah kursi, tetapi Anya menghentikannya. Tidak usah. Aku seharusnya meminta maaf karena menumpang tidur di bahu kamu," kata Anya, tersenyum kecil. "Anggap saja itu bayaran untuk sandiwara yang sempurna," kata Dion, melonggarkan kancing kemejanya. "Dia mantanku. Namanya Citra. Kami putus karena dia bilang aku terlalu baik dan datar. Tidak ada gairah," katanya. Lalu ia menikahi pria itu, yang jelas-jelas pengusaha. "Dan melihat dia sebahagia itu, aku hanya tidak ingin dia tahu kalau aku masih sendirian." Anya mengangguk pelan. "Aku mengerti sepenuhnya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu menangis?" tanya Dion. Nadanya lembut, berubah dari panik menjadi ingin tahu. Anya ragu sejenak. Namun, setelah berbagi bahu, berbagi sandiwara, dan berbagi rasa malu, rasanya aneh jika tidak berbagi cerita. "Belum lama ini, aku membatalkan pernikahanku," kata Anya, suaranya bergetar. Ia menelan ludah. "Calon suamiku ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya. Aku baru tahu saat undangan sudah di tangan semua orang." Dion tampak terkejut. Matanya melebar, dan rahangnya mengeras karena marah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Anya. "Jahat sekali," bisiknya. Ia merogoh tas ransel kecilnya dan mengeluarkan sebotol air mineral dan sekotak camilan ringan rasa coklat. "Ambil ini, kamu perlu makanan manis." Dan cerita itu terlalu pahit untuk dinikmati tanpa sesuatu yang manis. Anya tertawa kecil. Itu adalah tawa pertamanya dalam 2 minggu. Tawa yang terasa asing, tetapi juga menyegarkan. "Terima kasih," katanya, menerima camilan itu. "Sama-sama. Itu adalah kisah yang mengerikan. Aku minta maaf. Benar-benar keterlaluan." Mereka mulai mengobrol, bukan lagi tentang sandiwara konyol atau mantan pacar yang menyebalkan, tetapi tentang hal-hal biasa. Dion ternyata adalah seorang desainer interior yang sedang dalam perjalanan untuk meninjau proyek di luar kota. Sementara Anya bekerja sebagai editor naskah. Mereka menemukan kesamaan-kesamaan kecil. Mereka sama-sama suka naik kereta malam karena suasananya yang melankolis. "Aku kira aku hanya terlalu lelah dan sedih sehingga aku melihat bahu kamu sebagai bantal gratis," kata Anya,
menyesap airnya. Aku kira aku juga terlalu terkejut melihat Citra, sehingga aku melihat kamu sebagai tameng penyelamat gratis, balas Dion. Jadi, kita impas, kata Anya. Aku pikir kita lebih dari impas. Kamu menyelamatkan aku dari hari yang mengerikan. Dion menghela napas. Sejujurnya, aku sudah siap untuk menangis di toilet gerbong. Setelah dia melihat aku sendirian, Anya menatap mata Dion. Ia melihat kejujuran di sana. Dion, pria yang Anya kira akan menjadi pengganggu, ternyata adalah seorang pria yang rapuh. Kemeja denimnya yang rapi, dan rahangnya yang tegas hanya menutupi hati yang sedang berjuang. Sama seperti dirinya, obrolan mereka mengalir lancar. Dari obrolan ringan menjadi diskusi tentang bagaimana orang bisa berubah setelah bertahun-tahun berpacaran. Mereka berbicara tentang pengkhianatan dan bagaimana rasanya mempertanyakan seluruh nilai diri setelah ditinggalkan. Tidak ada nasihat klise, hanya saling mengakui bahwa rasanya sakit dan itu tidak apa-apa. Aku rasa aku tidak pernah mengobrol dengan orang asing selama ini. Padahal aku sudah sering naik kereta, kata Anya. Mungkin kita hanya butuh alasan kuat untuk bicara, balas Dion. Seperti, hai, aku Dion, pria yang pura-pura menjadi kekasihmu 5 menit yang lalu, setelah kamu tidur di bahuku. Anya tersenyum, lebih lebar dari yang ia sadari. Kereta mulai melambat saat memasuki kota tujuan menjelang tengah malam. Papan stasiun sudah terlihat, dan penumpang mulai bersiap. Anya dan Dion saling memandang. Kedua pasang mata itu menyadari bahwa waktu kebersamaan mereka telah habis. Rasa sedih yang tadinya hanya milik Anya, kini terasa seperti kesedihan bersama, karena sebentar lagi mereka harus kembali menjadi orang asing. Nah, kata Dion, berdiri dan mengambil ranselnya. Sandiwara berakhir. Aku harus turun di stasiun ini. Anya ikut berdiri. Aku juga. Aku harus mencari hotel dan mencari alasan kenapa aku jauh-jauh datang ke kota ini. Dion tertawa geli. Mungkin untuk menjadi pahlawan bagi orang asing yang bertemu mantannya. Mereka berjalan keluar dari gerbong, melewati lorong yang tadi menjadi saksi bisu sandiwara mereka. Udara malam kota terasa dingin dan berbau hujan. Di peron yang ramai, di antara desakan penumpang, mereka berhenti. Terima kasih Anya, kata Dion, menjulurkan tangan. Terima kasih sudah bersandiwara denganku. Anya menyambut uluran tangan itu. Tangannya terasa hangat, berbeda dari sentuhan kaku saat di gerbong tadi. Terima kasih juga Dion. Terima kasih sudah tidak membangunkanku dengan canggung. Dan terima kasih sudah membuatku tertawa. Itu sangat berarti. Ada jeda di antara mereka. Jeda yang tidak perlu diisi oleh kata-kata. Kedua hati yang terluka itu saling mengenali. Dan dalam keheningan itu, mereka bertanya-tanya, apakah pertemuan yang absurd ini akan berakhir begitu saja? Jadi, kata Dion, ragu-ragu. Kamu akan kembali ke Jakarta kapan? Mungkin lusa. Setelah aku yakin aku tidak akan menangis lagi, jawab Anya jujur. Dion tersenyum lembut. Aku ada jadwal kerja lusa. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana jika kita bertemu untuk makan malam? Anya merasakan jantungnya berdebar. Bukan karena adrenalin dari sandiwara, tetapi karena harapan kecil yang mulai tumbuh. Harapan yang selama 2 minggu terakhir, Anya yakini telah mati. Aku tidak keberatan, Dion, kata Anya. Suaranya mantap. Aku sangat senang. Dion mengeluarkan ponselnya dari saku. Tolong, berikan nomor kamu, supaya aku bisa memastikan ini nyata, dan bukan hanya mimpi yang aku alami setelah melihat mantanku. Anya menerima ponsel Dion, mengetikkan nomornya. Saat ia mengembalikan ponsel itu, jari mereka bersentuhan lagi. Sensasi sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik kecil. Sebuah pengingat bahwa di balik puing-puing masa lalu, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang hidup, yang menanti untuk ditemukan. 2 hari kemudian, mereka bertemu di sebuah warung kopi yang ramai di kota itu. Pertemuan pertama berlanjut ke pertemuan kedua, lalu yang ketiga, dan berlanjut bahkan setelah mereka kembali ke Jakarta. Hubungan mereka tumbuh secara alami, didasarkan pada kejujuran tentang luka masa lalu. Semuanya terasa ringan dan menjanjikan. Sampai suatu pagi, takdir memutuskan untuk memainkan lelucon pahit lagi. Oke, jadi ini Citra, editor naskah baru yang akan membantu proyekmu, kata bos Anya suatu pagi. Dunia Anya serasa berhenti berputar. Di hadapannya berdiri Citra, mantan kekasih Dion yang mereka lihat di kereta. Senyum wanita itu ramah.
tetapi matanya memancarkan rasa tahu yang tidak menyenangkan. Seolah ia mengetahui sesuatu yang memalukan. Citra yang masih mengingat wajah Anya sebagai kekasih Dion, mengambil kesempatan di sela jam makan siang. "Aku cuma mau bilang, hati-hati sama Dion," bisik Citra, tatapannya dingin. Dion itu memang tampan dan baik, tapi dia suka main wanita. Dulu kami putus karena dia ketahuan dekat dengan banyak perempuan. Dia itu cuma butuh pelampiasan saat dia lagi bosan. Jangan sampai kamu jadi korbannya, apalagi kamu baru saja putus. Pengkhianatan Bagas masih segar, dan kata-kata Citra menghantam Anya. Citra berbicara dengan keyakinan, dan tiba-tiba kebaikan Dion terasa seperti topeng. Anya, yang sangat sensitif terhadap kebohongan, mulai merasa cemas. Sejak saat itu, Anya mulai menjaga jarak. Pesan Dion dibalas singkat. Ajakan makan malam ditolak dengan alasan sibuk. Dion segera menyadari perubahan ini. Setelah 3 kali ajakannya ditolak, ia akhirnya menelpon Anya. "Anya, ada apa? Kamu menghindariku?" tanya Dion langsung. Anya terdiam, lalu memberanikan diri. "Aku bertemu Citra. Dia bilang kalian putus karena kamu suka main wanita. Dia bilang aku harus hati-hati." Keheningan panjang di ujung telepon. Dion menghela napas. Napas lelah yang sama, seperti yang ia keluarkan di kereta. "Aku tahu dia akan melakukan ini," katanya pelan. "Anya, aku tidak akan memaksamu percaya. Tapi Citra meninggalkanku bukan karena itu, justru karena aku terlalu setia dan kaku, sampai dia bosan dan mencari pria yang lebih menantang. Tapi dia selalu menutupi rasa malu itu dengan cerita palsu. Menuduhku yang main-main." Dion tidak marah. Sebaliknya, ia terdengar sedih. "Aku tahu kamu baru saja melalui trauma yang sama. Aku tidak akan memintumu untuk percaya pada kata-kataku, tapi aku akan membuktikannya. Citra menuduhku dekat dengan siapa. Aku akan tunjukkan semua komunikasi dan kehidupanku di Jakarta. Aku tidak ingin kamu meragukan ketulusanku karena kebohongan orang lain." Keesokan harinya, Dion datang ke kantor Anya. Dia menunggu Anya di lobi, seraya membawa laptopnya. Dion menunjukkan semua, mulai dari chat dengan rekan-rekan wanitanya, yang semuanya tampak profesional, hingga laporan keuangannya yang menunjukkan dia sibuk membangun bisnis, bukan menghamburkan uang untuk wanita lain. Dia bahkan menunjukkan rekaman CCTV apartemennya, di mana dia hampir tidak pernah membawa wanita ke rumahnya. "Aku tunjukkan semua ini bukan untuk memaksamu percaya, tapi untuk menghormati rasa sakit yang kamu miliki," kata Dion, menutup laptopnya. "Aku tahu rasanya dihancurkan kebohongan, dan aku tidak akan menjadi orang yang melakukannya padamu. Kamu bebas memilih, tapi aku tidak ingin kehilangan kamu karena fitnah." Anya melihat ketulusan di mata Dion. Ia menyadari, Citra mungkin memutarbalikkan kenyataan untuk menutupi rasa malunya. Sementara Dion, pria yang pernah meminjamkan bahunya, berani membuka diri, menunjukkan kerentanan, dan memilih kejujuran. Setelah konflik kecil tentang tuduhan Citra, kepercayaan Anya pada Dion justru menguat. Ia melihat Dion tidak lari, dia malah membuka seluruh kehidupannya demi sebuah kepercayaan. Mereka kembali merajut kedekatan mereka, kini tanpa keraguan. Hubungan Dion dan Anya tumbuh semakin dalam. Suatu siang, saat Dion menjemput Anya di kantor, mereka memutuskan untuk makan siang di restoran di lantai dasar. Di meja, saat Dion memegang tangan Anya dan tertawa, Citra kebetulan melintas. Wajah Citra, yang biasanya penuh senyum percaya diri, seketika menegang. Tatapannya tajam, penuh rasa tidak senang, yang jelas-jelas ditujukan pada tangan mereka yang bertaut. Citra pura-pura tidak melihat, tetapi gerakannya terlalu kaku dan tergesa-gesa. Beberapa hari setelah kejadian itu, gosip menyebar cepat di kantor. Anya, sebagai editor naskah, sering mendengar cerita dari para rekan kerjanya. Dari bisikan-bisikan itu, Anya tahu bahwa pernikahan bahagia Citra ternyata hanyalah sandiwara yang rapuh. Katanya suaminya Citra kaya raya, tapi suka main di belakang, bisik salah satu rekan saat mereka berdua di pantry. Uangnya memang banyak, jadi gampang saja kalau mau menghambur-hamburkan ke wanita lain. Padahal, Citra sendiri kelihatan tertekan sekali belakangan ini. Ironis ya, dia dulu bilang dia mau suami yang powerful. Anya tercekat mendengarnya. Rasa sakit yang pernah ia rasakan saat Bagas berselingkuh, kini berbalik arah. Anya justru merasa kasihan pada Citra. Ternyata, suami Citra melakukan persis apa yang dituduhkan Citra kepada Dion.
Citra tidak bahagia. Pernikahan mewahnya tidak memberinya gairah. Dan kini, ia cemburu melihat Dion, yang dulu ia sebut datar, menemukan kenyamanan dengan wanita lain. Anya menyadari alasan dibalik kebencian Citra. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memedulikannya. Hubungan Dion dan Anya tumbuh semakin dalam. Mereka tidak berusaha menggantikan Bagas atau masa lalu yang hilang, melainkan menjadi teman yang berbagi luka, tempat berlindung yang nyaman di tengah badai kehidupan. Mereka mengobrol selama berjam-jam tentang hal-hal bodoh dan hal-hal serius. Berbagi trauma perselingkuhan dan kegagalan cinta yang sama-sama mereka alami. Kisah cinta mereka tidak dimulai dengan kencan romantis atau kejutan besar. Kisah mereka dimulai dari bahu yang basah di kereta malam, dimulai dari satu kebohongan yang polos untuk menutupi rasa sakit, dan diwarnai dengan coklat serta tawa pertama setelah air mata mengering.